Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali via Zoom, via virtual. Ya, kita sebenarnya ingin bertemu secara langsung ya. Tapi karena kondisi jadinya tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rundown acaranya. Yang pertama tilawah yang dibacakan oleh Hanif Ramadan, lalu ada wejangan dari Cak Faiz dan juga doa dari Cak Faiz. Pertemuan ini bertema Maulid Nabi karena masih suasana Maulid Nabi ya sekarang ya, yang mana Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, yang mana pada saat itu Mekah Al-Mukarramah sedang diserang oleh pasukan gajah. Ya, langsung saja ke acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hanif Ramadan. Kepada Hanif Ramadan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Shadaqallahul azim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulun nabi. Alhamdulillah telah dibacakan beberapa ayat suci Al-Quran oleh saudara Hanif. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini kita semakin bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, langsung aja ke
Cara selanjutnya yaitu sedikit wejangan, banyak wejangan sih dari Cak Faiz. Kepada Cak Faiz dipersilakan. Berhubung Maulid Nabi, nah mending ada yang selawatan dulu. Oh iya, bisa. Kepada saudara Arkom, bisa ya selawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiri zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Cak Faiz, bisa dilanjutkan. Berapa menit? Ya 10 menit lah. 10 menit. 10 menit. Anunya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arabiyyata afdhalal lughat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat amma ba'du. Yang saya hormati selaku pembawa acara Ustadz Farih Rizal Hidayat, yang saya hormati para tamu undangan dalam virtual Zoom pada sore hari ini. Ada Ustadz Salman, ada Ustadz Arkom, ada Ustadz Hanif, ada Ustadz Farhan Al-Hafiz. Ustadz Hadin keluar, nggak ikut lagi. Ya, jadi mungkin saya nggak bakal ngebahas tentang perdebatan apakah Maulid Nabi itu halal atau haram, apakah Maulid Nabi itu mubah atau haram. Cuman yang saya bakal omongkan di sini nggak jauh dari apa yang saya alami. Jadi kan saya ini mondok kan saya mukim nih di pesantren. Nah 2 hari kemarin itu saya sempat diminta untuk ngisi maulid di pesantren ini, dadakan. Jadi ketika Isya itu tiba-tiba kiainya ngomong ke saya, kalau dulu di Apkori maulid ngapain aja? Terus kan saya jawab, ya biasanya maulidan tat. Ya udah, nanti bantu Ustadz ngeprint teks maulidnya. Yang di print itu awalnya mau maulid Barzanji, cuman karena saya bilang maulid Barzanji kepanjangan Ustadz, kepanjangan. Jadi maulidnya maulid Simtudur aja. Karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang Yaman. Keturunannya pada hijrah pergi ke Solo, di antara keturunannya. Ternyata kirain saya maulidnya itu besok-besok. Padahal malam itu juga. Jadi ketika Isya itu ditanya di Apkori ngapain aja dulu ketika 12 Rabiul Awal, ternyata malam itu juga buat ngisi acara maulidnya. Nah, saya ngisi acara maulid biasa sesuai gaya kalau di pondok kalau ngisi muhadharah kayak begini. Pakai sarung, pakai baju putih, pakai topi koboi. Nah, itu anak-anak santrinya pas waktu pertama kali ngelihat itu banyak yang ketawa. Kemudian mereka sahut-sahutan, OOTD, out of the day, kan gitu ya. Nah, di situ saya ngebayangin gimana Nabi Muhammad ketika dulu. Jadi Nabi Muhammad itu kan mengenalkan hal baru di kalangan masyarakat. Mengenalkan hal baru ke suatu lingkungan itu pasti butuh proses. Termasuk apa yang saya lakukan, diketawain. Kebayang enggak
kalau misalkan penampilan aja diketawain, apalagi yang dibawa itu sebuah nilai kehidupan, sebuah norma-norma, nilai-nilai atau sistem-sistem kehidupan yang baru, yaitu sistem Islam. Kayak begitu. Nah, makanya dari awal kemarin itu, ya saya cerita. Jadi memang kenapa sering pakai topi koboi yang memang udah nyamannya kayak gini. Udah biasa dari pondok, kalau misalkan tiap malam Ahad kan biasanya ada muhadoroh. Jadi biasanya pakai topi koboi gitu. Dan akhirnya mereka ya memaklumi lama-kelamaan. Saya jelasin gitu. Kemudian kan tadi ada nobar ya. Sama di sini juga ada nobar. Cuman saya sendiri, nggak bareng santri nontonnya. Saya nonton sendiri di kamar, santri-santri di majelis. Di sini kan tempat sholatnya di majelis, bukan di masjid, tempat belajar. Pas waktu segmen yang Sultan Toha Saifuddin, nah itu kan dari Jambi. Sultan Toha Saifuddin dari Jambi. Beliau mengirim utusan bernama Kemal Abdul Karim ke Turki Utsmani untuk mengirimkan suratnya agar Kesultanan Jambi diakui sebagai bagian dari kekhilafahan Turki Utsmani. Tetapi sebelum Kemal Abdul Karim ini sampai ke Turki Utsmani, Sultan Toha Saifuddin ini meninggal. Nah, di situ tiba-tiba air mata saya jatuh. Padahal saya jarang banget nangis gitu, jarang banget. Air mata saya jatuh karena ya ternyuh apa yang dikatakan oleh Sultan Toha Saifuddin kepada Kemal Abdul Karim ketika menemui khalifah itu kan kata-katanya membuat terharu. Meskipun saya nggak hafal banget, cuman kata-katanya ketika itu membuat terharu. Nah, kan dalam beberapa riwayat hadis kan disebutkan bahwa yang akan mengurus umatku setelahku adalah para khalifah fayaksurun, dan mereka itu jumlahnya banyak. Ini kan dalam kata-katanya Sultan Toha Saifuddin ini mengatakan bahwa ya kami percaya sepenuhnya kepada khalifah. Nah, yang bikin tambah sedihnya lagi, ketika Kemal Abdul Karim pergi setelah mengantarkan suratnya kepada Turki Utsmani, pas pulang lagi ke Jambi, baru nyampe Johor di Malaysia, itu kan dapat kabar bahwa Sultan Toha Saifuddin telah ditangkap Belanda, telah wafat. Jadi kan dia menetap di Johor, kemudian tidak pergi lagi, tidak melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya, ke Jambi. Dia menetap di Johor, keturunannya juga menetap di Johor. Kemal Abdul Karim itu membawa medali dari kekhilafahan Turki Utsmani. Medali emas kalau nggak salah. Medali emas, kemudian tertuliskan kaligrafi Sultan Mahmud II kalau nggak salah, atau Sultan Abdul Hamid II. Ketika pengurus adat Jambi itu menemui keturunan Kemal Abdul Karim di Johor, itu kan ketika hendak melepaskan medali tersebut, keturunan Kemal Abdul Karim kan menangis karena itu benar-benar barang berharga dari Sultan Mahmud II ketika akan dilepaskan kepada para pengurus adat di Jambi untuk ditaruh di museum sebagai bukti bahwa Kesultanan Jambi itu pernah berkuasa di Nusantara, seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin konsepnya seperti itu. Nah, jadi nanti sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan kepada MC. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya seputar itu Maulid Nabi. Dipersilakan, nggak apa-apa. Saudara Arkom mau nanya. Assalamualaikum, Cak Faiz. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong tentang Nabi nih, kan Nabi Muhammad SAW
terkenal akan ummi. Ya, Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Apakah beliau sampai wafat tidak bisa baca, tidak bisa nulis gitu? Padahal kan beliau menyuruh untuk belajar. Sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemute, Cak, kemute. Mungkin ditampung dulu pertanyaannya, Jal. Jadi ditampung dulu 3 pertanyaan atau berapa pertanyaan dulu? Bisa. Saudara Farhan mungkin ingin bertanya. Atau Saudara Hadin. Dipersilahkan. Bisa lewat kolom chat juga jika ingin bertanya. Jika tidak ada, mungkin bisa langsung dijawab aja, Is. Waktu ini Zoom-nya tersisa 8 menit. Maklum, bukan yang pro Zoom-nya. Siap, siap. Biar cukup sampai doa. Ya, Nabi Muhammad kan ummi. Apakah Nabi Muhammad pernah bisa membaca atau menulis semasa hidupnya sebelum wafat? Nah, sepengetahuan saya dan sepemahaman saya, Nabi Muhammad hingga wafatnya itu tidak pernah bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi menyuruh orang lain, menyuruh para sahabat untuk belajar baca tulis. Kenapa? Nyuruh sahabat untuk belajar baca tulis, biar wahyu yang turun, itu terdokumentasi, kalau bahasa kerennya, terdokumentasi lewat tulisan. Dan inilah yang membantu nanti ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika Al-Quran itu dikumpulkan. Kan Jam'ul Quran, kodifikasi Al-Quran telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kan itu telah kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ini adalah suatu keistimewaan. Karena kalau Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis, itu justru argumentasi Al-Quran itu nanti bisa jadi berkurang. Dalam tanda kutip bahwa bisa saja nanti kaum orientalis, orang-orang yang tidak suka kepada Islam, kepada kaum muslimin, itu mereka membuat argumen bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah, tetapi dari Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis. Nabi Muhammad adalah orang yang berpendidikan, kan gitu. Kan seseorang yang berpendidikan itu tandanya adalah bisa membaca dan bisa menulis. Khawatirnya nanti Al-Quran ini disanggah oleh kaum orientalis bahwa Al-Quran bukan ciptaan Allah, bukan turun dari Allah, tetapi bikinan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang berpendidikan. Padahal perkataan Al-Quran bukanlah perkataan orang Arab. Orang Arab ngerti bahwa Al-Quran ini bahasa Arab, tetapi mereka yakin bahwa yang mengucapkan Al-Quran, yang menciptakan Al-Quran itu bukan orang Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab syair, orang-orang berpendidikan aja kan beda. Seperti itu, kurang lebih. Ya. Terima kasih Saudara Faiz telah menjawab pertanyaannya Saudara Arkom. Semoga dengan dijawabnya pertanyaan ini, Saudara Arkom dan kita semua dapat tertambah wawasan kita. Amin. Sisa 5 menit nih. Langsung aja ke doa. Langsung doa. Saya lagi. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu mari kita untuk, kan kalau mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Ya minimal kita sama-sama menghayati apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil muram.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أمنيته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلقه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان ميسرا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه واقسمنا من الحرام برحمتك ya arhamar rahimin. Semoga Allah mengampuni segala kelalaian kita yang rutin menyelenggarakan maulid tetapi tak kunjung berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan untuk melimpahkan syafaat utmanya kepada kita semua di akhirat kelak. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Faiz telah memberikan sedikit, enggak sedikit sih, lumayan banyak tadi wejangan, dan juga memimpin doa pada sore hari ini dengan harapan semua yang kita inginkan segera terkabulkan. Dan juga dengan diadakannya acara ini, insya Allah wawasan kita, wawasan dalam beragama, insya Allah bertambah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi semuanya, pembicara, MC, dan juga peserta yang lain, pembaca Al-Quran. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.